Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin makaroni bantat pedas daun jeruk, camilan yang sangat digemari berbagai kalangan. Rasanya enak banget, kriuk, gurih, pedas, manis, ditambah lagi dengan aroma daun jeruk, jadi tambah sedap. Bikinnya sangat praktis, gampang, tanpa harus direbus dulu maupun menggunakan taburan tepung. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, di sini sudah aku siapkan 500 gram makaroni pipa. Aku pakai yang tipis seperti ini. Yang tipis seperti ini tuh sangat cocok untuk membuat makaroni bantat, dan untuk mereknya sendiri di sini aku pakai 99 Crust Makaroni Premium Rendam. Selanjutnya ini akan aku rendam selama kurang lebih 1 menit. Yang penting makaroninya terbasahi aja, jadi jangan sampai makaroninya itu mengembang apalagi lembek. Nah, ini sambil aku aduk-aduk juga supaya seluruh bagian makaroninya itu bisa terbasahi. Nah, ini sebentar aja, langsung aja mau aku tiriskan. Jadi cukup kurang lebih 1 menit aja ya ngerendamnya. Yang penting seluruh bagian makaroninya itu terbasahi, langsung aja ditiriskan hingga selesai. Selanjutnya ini mau aku diamkan sebentar aja hingga seluruh airnya itu menetes ke bawah atau turun ke bawah. Jangan lupa sambil disebar-sebar juga seperti ini supaya airnya lebih mudah turun. Sambil menunggu meniriskan makaroni, aku mau goreng daun jeruk secukupnya. Nah, ini digoreng hingga daun jeruknya itu kering. Nah, ini daun jeruknya udah kering, jadi langsung aja mau aku angkat. Dan setelah ditiriskan, nah ini tekstur makaroninya udah lembek seperti ini. Dan ini udah siap untuk digoreng. Karena ini minyaknya udah panas, bekas barusan aku menggoreng daun jeruk, jadi langsung aja aku masukkan makaroninya ke dalam minyak. Nah, ini aku goreng menggunakan api sedang cenderung besar. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk supaya makaroninya tidak saling menempel satu sama lain. Nah, ini makaroninya udah mateng, teksturnya udah keras, jadi langsung aja mau aku angkat. Nah, ini bisa kalian lihat warnanya cantik, tetap warna kuning keemasan, sama sekali tidak berwarna coklat apalagi gosong. Tapi ini untuk teksturnya kriuk banget. Jadi nanti kalau misalkan dikasih bumbu cabe ataupun balado, warnanya akan keluar ya, lebih keluar, warnanya akan merah merona. Nah, ini untuk gorengan yang kedua, aku masukkan makaroninya agak banyak karena panas minyaknya sudah stabil. Jangan lupa langsung diaduk-aduk segera setelah makaroninya semua masuk ke dalam minyak supaya makaroninya tidak saling menempel dan matangnya merata, warnanya juga cantik ya, merata, tidak ada yang gosong sebagian atau coklat sebagian. Nah, ini makaroninya udah mateng, jadi langsung aja mau aku angkat lalu aku tiriskan. Selanjutnya aku pindahkan semua makaroni bantatnya ke dalam wadah yang lebih besar untuk diberi bumbu. Nah, ini dia hasilnya, cukup banyak. Sebenarnya ini sudah aku pisahkan sebagian untuk anakku untuk rasa original supaya tidak pedas. Lanjut aku masukkan daun jeruk yang sudah aku goreng tadi.
3 sendok makan bumbu asin, 2 sendok makan antaka balado, dan 2 sendok makan bubuk cabai, aku pakai merek Aida. Langsung aja ini akan aku aduk hingga semua bumbunya benar-benar tercampur rata. Nah, untuk rasanya kalian bisa koreksi sendiri, kalau misalkan kurang asin ataupun kurang pedas, kalian bisa tambahkan lagi bumbu-bumbunya. Jadi semuanya menyesuaikan sesuai selera masing-masing. Nah, ini semua bumbunya udah tercampur rata, udah cukup, rasanya juga udah enak. Nah, ini dia makaroni bantat pedas manis daun jeruknya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin peye kacang yang super renyah, gurih, dan juga enak. Nah, resep peye ini tuh awet renyahnya, walaupun sudah 1 minggu di dalam toples masih tetap renyah, tidak mudah melempem. Selain itu bikinnya juga sangat gampang, anti gagal, semua bahan-bahannya mudah didapat. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau buat bumbu halusnya dulu dari 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 2 ruas jari kencur, setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Langsung aja ini akan aku haluskan hingga bumbunya halus. Nah, saran dari aku sebaiknya kalian gunakan ulekan juga seperti aku gini supaya nanti rasanya lebih enak. Nah, ini bumbunya udah halus. Selanjutnya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini bumbunya aku pindahkan ke wadah. Lalu aku tambahkan 1 butir telur dan 1 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml. Langsung aja ini akan aku kocok menggunakan whisker hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya aku masukkan 250 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioka, dan 300 ml air. Nah, ini aku masukkan setengahnya dulu. Lalu ini aku aduk hingga benar-benar tercampur rata. Dan supaya rasanya lebih sedap, aku tambahkan juga irisan daun jeruk yang sudah aku iris tipis-tipis. Nah, ini diaduk kembali hingga benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata, udah cukup. Dan untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan 100 gram kacang tanah yang sudah aku iris kecil-kecil. Sebelum menggoreng, adonannya harus terus diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu supaya adonannya tidak menggumpal. Lalu aku masukkan topping kacang tanah secukupnya. Dan langsung aja goreng di atas minyak panas. Nah, ini caranya seperti di video, si adonannya itu ditempelkan atau disebarkan di pinggir wajan. Selanjutnya siram-siram menggunakan minyak panas supaya si adonannya itu bisa mengelupas atau bisa lepas dari wajan. Nah, ini udah mulai terkelupas, aku ketengahkan aja peyenya. Nah, ini digoreng hingga tidak berisik ya, minyaknya itu tidak bersuara lagi.
Nah, ini udah mateng, cirinya minyaknya itu udah tenang, jadi tidak berisik gitu ya. Langsung aja mau aku angkat lalu aku tiriskan. Aku ulangi sekali lagi. Nah, ini jangan lupa sebelumnya adonannya itu diaduk-aduk terlebih dahulu, lalu beri topping kacang tanah secukupnya, dan ini disiramkan di pinggiran wajan seperti ini. Selanjutnya siram-siram menggunakan minyak panas supaya mengelupas. Nah, ini udah mateng, minyaknya udah tenang, langsung aja mau aku angkat lalu aku tiriskan lagi. Dan ini dia hasilnya, banyak banget. Ini tuh sisaan udah dicemilin sama anak dan suami aku karena saking gak sabarnya. Nah, ini dia peye kacang tanahnya udah jadi. Ini tuh enak banget, bisa untuk cemilan maupun lauk dengan nasi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.